pesawat tempur generasi 4,5 cukup sophisticated, cukup canggih, di mana kemampuan pertempuran jarak di luar jarak pandangnya juga cukup baik. Kemudian semuanya tersentralisasi dalam satu konten. Kemampuan Rafale dibongkar TNI AU usai dijajal bermanuver pilot jet tempur Indonesia. Rencana Indonesia membeli 36 unit jet tempur Rafale untuk TNI AU sedang hangat diperbincangkan. TNI AU sendiri memang memerlukan jet tempur baru seperti Rafale untuk menjaga Indonesia bagian utara. Sebab jika nanti Rafale jadi dibeli TNI AU maka ia kemungkinan besar akan bertemu jet-jet tempur China atas klaim Nine Dash Line. Promosi Dassault Aviation selaku pembuat Rafale memang tak main-main. Mereka pernah mendatangkan 2 jet tempur Rafale ke Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Agustus tahun 2018 lalu. Di sana pilot TNI AU berkesempatan menunggangi Rafale, bermanuver di atas langit Jakarta. Pilot TNI AU yang mendapat kesempatan menunggangi Rafale itu ialah Letkol Pen Muhtadi Anjar, Bigel, Legowo sebagai penerbang F-16 TNI AU dan Letkol Pen Anton, Siox Palaguna sebagai penerbang Sukhoi TNI AU. Kedua pilot berada dalam 2 kokpit terpisah dalam penerbangan ini. Dassault Rafale merupakan pesawat tempur multifungsi bermesin ganda dengan bentuk sayap delta yang dilengkapi canard atau sayap kecil yang sangat efektif untuk menghasilkan gaya angkat dan menambah kelincahan bermanuver. Tulis TNI AU seperti dikutip dari teniau.mil.id. Menurut TNI AU, Rafale merupakan jet tempur multirole yang mampu melaksanakan berbagai misi. Pesawat ini dirancang dan dibuat oleh Dassault Aviation, Perancis yang dilengkapi dengan segala jenis persenjataan modern sehingga menjadikan pesawat ini mampu melaksanakan air supremacy, interdiction, aerial reconnaissance, ground support, in-depth strike, anti-ship strike dan nuclear deterrence missions, tulis TNI AU. Maka pilot TNI AU akan membuktikan semua kemampuan Rafale tersebut. Maka pada tanggal 21 Agustus tahun 2018 siang hari, 2 unit Rafale mengudara. Untuk membuktikan kemampuan-kemampuan tempur tersebut, Angkatan Udara Perancis memberikan kesempatan kepada pilot TNI AU untuk menebangkannya. Pada hari Selasa siang, tanggal 21 Agustus tahun 2018, pada pukul 14 waktu setempat, tepatnya di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. 2 pesawat Dassault Rafale siap mengudara. Pesawat pertama beregistrasi 4FO sebagai flight leader, diterbangkan oleh Kapten Vincent Dingo, bersama Letkol Pen Anton, Siox Palaguna, sedangkan pesawat kedua sebagai wingman dengan registrasi 4FN diterbangkan oleh Komandan Skadron Udaranya langsung, Lieutenant Kolonel Moko bersama Letkol Pen Muhtadi Anjar, Bigel, Legowo, ujar TNI AU. Area manuver Rafale ini berada pada zona steril dari lalu lintas penerbangan sipil di ketinggian 0 sampai 40,000 kaki di atas permukaan laut. Selama kurang lebih 2 jam pilot TNI AU merasakan dahsyatnya manuver Rafale. Mereka juga mencoba melakukan demonstrasi peperangan Beyond Visual Range, BVR dogfight, hingga terbang rendah di atas permukaan bumi. Berbagai misi dilaksanakan mulai demo BVR, Beyond Visual Range, combat atau pertempuran jarak jauh, di luar jarak pandang, close combat, pertempuran jarak dekat, simultaneous multiple DPI surface attack, serangan beberapa sasaran permukaan secara bersamaan, tactical contour flying, terbang rendah mengikuti permukaan bumi, TFR, optronic operation, demo fungsi sensor optik dan elektronis, targeting dynamic target, memilih dan menyerang beberapa sasaran bergerak, aerobatik, ground mapping menggunakan SAR radar, data link operation secara terbatas, formasi jarak dekat, hingga tactical break off pada saat mendarat, tulis TNI AU. Ketika mendarat, 2 pilot TNI AU membeberkan sejauh mana kemampuan Rafale dalam pertempuran. Yang pasti Rafale mampu mengusung berbagai peran seperti pesawat multirole lainnya. Dari sisi peran, pesawat ini mampu mengusung berbagai peran mulai dari reconnaissance, deliberate strike, anti-ship, air policing, air supremacy, deterrence, and ground force support. Tulis TNI AU. Rafale juga mampu membawa loadout senjata cukup banyak.
Dari sisi rancang bangun, pesawat dirancang dengan twin engine, single fin, large elevens, delta wings, dan closed couplet canard serta memiliki load capability yang dilengkapi dengan 14 store stations, 5 heavy, weight points dan 9,5 ton external load. Papar TNI AU juga Rafale sudah dilengkapi radar AESA yang saat ini TNI AU belum punya di pesawat tempurnya. Dari sisi teknologi, pesawat memiliki berbagai sensor dan data fusion, kemampuan electronic warfare, AESA radar, advanced MMI concept, dan integrated test stability covering all system, self-diagnosis available. Kemudian memiliki integrated sensor suite yang cukup kompleks di mana pesawat dapat berbagi informasi melalui data link dengan pesawat AEW dan ground station serta dilengkapi dengan AESA radar, integrated passive optronic identification, dan Spectra integrated electronic warfare suite, ujar TNI AU. Kemudian ada identification friend or foe, IFF, EWS Spectra, Optronics FSO dan C4ISR. Cukup komplit memang Rafale. Untuk keunggulan pertempuran udara, Rafale juga mampu membawa misil udara ke udara MICARF dan MICAIR. Perpaduan sistem sensor dan senjata yang dibawa menjadikan Rafale memiliki kemampuan untuk multi-target dan multi-shot serta off-bore sight. Kata TNI AU, untuk menyerang sasaran di darat, Rafale dapat mengunci 6 target sekaligus dan menyerangnya sekali lewat. Juga untuk menyerang kapal perang musuh, Rafale sanggup melakukan hal itu. Kemampuan misi anti kapal, mampu untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menyerang sasaran untuk all-weather very low level flight capability, data fusion, passive target discrimination, integrated EW suite, ujar TNI AU. Sekarang dengan segala kelebihannya dan sudah dijajal sendiri oleh pilot Indonesia, kini tinggal menunggu apakah TNI AU akan mendapatkan Rafale atau tidak. Asteris demikian yang dapat kami sampaikan untuk Anda.